Shalom, perkenalkan nama saya Riansen dari Prodi Teologi. Di video ini saya akan membuat cara menggunakan PBIK. Selamat menonton. Kita masuk dengan cara menggunakan interlinear dan konkordasi PBIK jilid 1 dan 2. Nah, dalam video ini kita akan belajar menggunakan buku karya Hasan Sutanto, yaitu buku interlinear dan konkordansi. Jadi, ayat yang kita tafsir di sini adalah Titus pasal 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kali ini kita masuk ke dalam langkah-langkah menggunakan interlinear. Yang pertama adalah berdoa. Langkah pertama yang tidak boleh kita lewatkan adalah berdoa. Kita datang kepada Tuhan memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus agar dalam proses ini berjalan lancar. Yang kedua, menentukan kata kunci. Contoh, ingatkanlah. Tentukan dulu kata yang ingin kita dalami. Misalnya dalam surat Titus pasal 3 ayat 1 ada kata ingatkanlah. Ini akan menjadi kata kunci kita. Yang ketiga, mencari alamat ayat di PBIK jilid 1. Setelah menentukan kata kunci, kita membuka PBIK jilid 1 dan mencari ayat tersebut, yaitu Titus pasal 3 ayat 1. Di sini, kita melihat buku interlinear yang fokusnya ada di bahasa Indonesia dan Yunani. Yang keempat, melihat kata ingatkanlah dalam bahasa Yunani. Perhatikan bagian yang berisi kata ingatkanlah. Di bawah kata ini akan tertulis kata Yunani aslinya, yaitu hypomimneske. Inilah kata yang perlu kita perhatikan sebagai kata kunci. Yang kelima, lihat informasi kata. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah tata bahasanya, aspek katanya, dan akar katanya. Jadi, setelah kita melihat, kita tentukan kata ingatkanlah ini tergolong kata apa. Berikutnya, kita masuk dalam langkah-langkah menggunakan konkordansi. Yang pertama, menentukan kata yang mau ditelusuri di TB1, sama seperti kata yang tadi, kata ingatkanlah. Yang kedua, mencari kata di PBIK jilid 2. Kita membuka PBIK jilid 2, yaitu konkordansi, cari kata ingatkanlah, berdasarkan kata Yunani yang sudah kita dapatkan tadi. Di konkordansi ini, kita akan melihat semua tempat di mana kata Yunani itu muncul dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga, lihat informasinya. Perhatikan daftar ayat-ayat yang memakai kata Yunani yang sama. Bagaimana kata ini digunakan dalam konteksnya. Keempat, lihat kertas tabel tentang tata bahasanya. Di kertas tabel tata bahasa, di sini kita bisa melihat struktur dan perubahan bentuk kata menurut tata bahasa Yunani. Ini penting untuk memahami hubungan kata yang mau dianalisis. Menurut tabel ini, kata ingatkanlah, analisisnya adalah orang kedua tunggal present aktif imperatif. Yang kelima, analisis makna kata menurut akar bahasanya. Langkah terakhir adalah melakukan analisis berdasarkan akar kata. Kita mencoba menggali arti dasar kata Yunani itu. Misalnya hypomimneske berasal dari akar mimneskomai yang berarti mengingat. Dari sini kita memahami bahwa ingatkanlah bukan sekadar perintah verbal, tapi ajakan untuk terus mengingat dalam pikiran dan hati apa yang telah disampaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa istilah ingatkanlah dalam Titus pasal 3 ayat 1 berasal dari kata Yunani, hypomimneske, bentuk imperatif aktif dalam waktu sekarang, yang berarti bahwa seseorang harus terus-menerus mengingatkan. Hal ini menunjukkan bahwa Titus harus secara aktif mengingatkan jemaat tentang hal-hal yang sudah mereka ketahui, terutama terkait dengan ketaatan dan hidup yang adil. Penekanan pada istilah ini menekankan pentingnya mengulang kebenaran agar tidak dilupakan dan terus dipatuhi.
Jadi, saat kita memakai interlinear dan konkordansi PBIK, kita tidak hanya melihat terjemahan Alkitab di luar, tetapi makna di dalamnya juga. Ini adalah bagian dari kita menghormati firman Tuhan dengan tidak sembarangan menafsir, tapi dengan memahami akar katanya dan bahasa aslinya. Jadi, mari kita terus belajar firman Tuhan dengan hikmat yang telah Tuhan berikan. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.